Baik, oke guys, selamat datang kembali di channel gue Bir44 ya guys ya, yang membahas seputar trading alasan entry atau setup yang gue pakai guys. Nah, untuk di video kali ini saya mau menanggapi komentar. Kemarin ada yang komentar kayak gini guys, Bang, please bang, tolong jelasin apa itu liquidity. Saya sudah nonton penjelasan dari banyak orang, tapi saya tidak paham-paham. Semoga kalau apa yang jelasin saya bisa paham. Gitu ya guys ya. Nah, ini request untuk dibuatkan video tentang apa itu liquidity, gitu ya guys ya. Nah, sekarang kita bahas apa itu liquidity. Karena market itu bergerak dari satu liquidity ke liquidity. Ya, market itu bergerak dari liquidity ke liquidity. Dia itu selalu mengambil liquidity. Nah, semisal ini ya guys ya. Ini kan liquidity-nya cuma di sweep, ya kan? Berarti ini kan structure. Nah, dia naik ke atas, dia meninggalkan liquidity ini, naik lagi ke atas, terus dia buat liquidity, ya kan? Ini namanya liquidity apa, equalo atau apa, terus dia ngambil liquidity, ya kan? Terus ini sweep liquidity, dan dia setelah mengambil liquidity ini, dia isi bensin, langsung menuju ke liquidity ini, buy side liquidity, atau bisa juga trendline liquidity ini guys. Nah, jadi market itu bergerak dari liquidity ke liquidity gitu guys. Nah, apa itu liquidity? Nah, ini guys. Apa itu liquidity? Liquidity adalah tempat di mana banyak terdapat stop loss dan kebanyakan orang ingin melakukan perdagangan. Gitu ya guys ya. Nah, kalian kan kalau naruh stop loss kan, semisal kalian buy di sini ya. Di sini kalian buy, stop loss kan di sini guys. Ya kan? Nah, itu dia ngambil stop loss semua. Ada yang buy di sini. Nah, ada yang buy di sini, ada yang buy di sini. Stop lossnya kan pasti di sini. Ya kan? Di bawahnya low sini. Nah, itu diambil semua guys. Itu yang pertama. Nah, yang kedua juga gitu. Banyak stop loss sama dengan zona liquidity. Gitu ya guys ya. Yang ketiga, smart money akan menggerakkan harga di mana terdapat banyak stop loss atau zona liquidity, mengeluarkannya sebelum menggerakkan ke arah yang sebenarnya. Ya kan? Nah, contohnya inilah. Ini kan uptrend. Ya kan? Nah, market itu lagi uptrend guys. Naik ke atas. Nah, ini kan market meninggalkan liquidity, ini liquidity, dan ini liquidity, ya kan? Smart money itu akan menggerakkan harga itu untuk mengambil liquidity dulu, semua liquidity dulu. Nah, smart money akan menggerakkan harga di mana terdapat banyak stop loss atau zona liquidity, ya kan? Nah, smart money itu akan mengambil stop loss, ya kan? Semisal di sini ada stop loss, atau di sini ada stop loss. Nah, di sini juga bisa jadi. Nah, itu diambil sama smart money semua. Nah, ketika semua sudah diambil, liquidity ini sudah dibereskan, ini juga sudah diambil, maka smart money akan bergerak sangat signifikan untuk melanjutkan trennya yang sebenarnya ke liquidity yang ini. Trendline liquidity atau buy side liquidity gitu guys. Nah, untuk yang keempat, pergerakan pasar berdasarkan manipulasi harga dan adanya manipulasi harga untuk mendapatkan liquidity, ya kan?
Nah, gini guys. Yang namanya manipulasi itu untuk mengambil liquidity, itu ya guys ya. Semisal ini. Nah, kalian kalau nggak tahu apa ya namanya liquidity, itu nanti kalian akan digojek sama market. Nah, contohnya ini lagi. Ini kan trendline, ya kan? Nah, ketika dia menyentuh trendline, ya kan, dan ini break. Nah, ini kan kita berekspektasi bahwa ini akan koreksi ke atas, habis itu retest, habis itu turun, ya kan. Nah, dan ternyata market itu tidak turun. Dia turunnya itu cuman manipulasi harga untuk menyelesaikan atau mengambil semua liquidity yang ada di sini, guys. Gitu ya, guys ya. Jadi dia manipulasi harga itu untuk mengambil liquidity. Nah, yang nomor 5, setiap bagian high dan low di market itu adalah liquidity. Jadi semua setiap high dan low. Contoh ya. Ini kan low. Ini kan low. Ini jadi liquidity. Ini kan low, ini jadi liquidity juga. Nah, ini kan high. Ini jadi liquidity, ini high, ini liquidity, ini high, ini liquidity. Ini high, ini liquidity juga, guys. Nah, semua pokoknya dari high, low, low, ini jadi liquid, ini namanya liquidity, ya guys ya. Nah, ini kan low, ya kan. Nah, ini juga kan low, ini juga low. Nah, ini bisa jadi namanya liquidity gitu, guys. Paham ya? Untuk yang nomor 5. Jadi setiap high dan low. Contoh lagi nih, guys. Nah, ini low, dia ngambil liquidity, ya kan. Nah, semisal itu gini, guys. Yang kayak yang tadi lah. Nah, semisal dia buat struktur gini, guys. Nah, di sini kan ada low valid dan dia meninggalkan liquidity di sini. Dia sausat liquidity dan dia dari atas dia turun manipulasi harga itu untuk koreksi ya guys ya. Untuk koreksi untuk mengambil liquidity ini. Jadi manipulasi harga itu untuk mendapatkan liquidity. Dan setelah dia mendapatkan liquidity, market akan bergerak ke arah yang sebenarnya. Ini kan uptrend. Dia setelah menyelesaikan atau setelah mendapatkan liquidity, dia akan bergerak signifikan untuk menuju pergerakan yang sebenarnya. Kalau uptrend, dia mengambil buy side liquidity-nya gitu guys. Nah, ini di sini ada tipe-tipe liquidity ya guys ya. Tipe liquidity. Yang pertama itu major liquidity, yang kedua itu medium liquidity, yang ketiga itu minor liquidity. Nah, major liquidity itu apa aja? Major liquidity itu high dan low di satu candle daily, weekly, monthly, yearly, dan struktur di time frame besar, contohnya daily, weekly, monthly. Nah, itu high dan low satu candle guys. Itu high-nya dan low-nya itu jadi liquidity, ya kan? Di time frame daily, weekly, monthly, ataupun yearly. Dan struktur di high time frame. Itu
major liquidity. Untuk yang medium liquidity ini high dan low di time frame per jam guys, 4 jam, 1 jam gitu ya. Nah, untuk minor liquidity itu high dan low di time frame kecil guys. Contohnya M15, M5, M3 atau M1 gitu. Itu minor liquidity. Itu ya guys ya. Nah, ini tak gambarkan jenis-jenis liquidity guys. Ini itu jenis-jenis liquidity ya guys ya. Nah, kayak gini guys. Nah, kebanyakan orang kalau semisal entry di sini ya kan, stop lossnya kan pasti di atasnya sini. Ya kan? Nah, di sini itu namanya liquidity. Nah, ini liquidity. Ini juga liquidity. Ini juga liquidity. Ini juga liquidity guys. Nah, pokoknya gini bentuk-bentuk liquidity ya guys ya. Nah, gini guys. Ini liquidity yang bentuknya gini. Nah, biasanya ini akan diambil sama market. Nah, dimana kan tadi sudah dijelaskan di pertama. Pokoknya liquidity itu dimana terdapat banyak stop loss, gitu ya guys ya. Nah, ketika retail trader itu semisal ya, contoh entry sell di sini. Stop lossnya kan pasti akan ditaruh sini guys, ya kan? Stop lossnya pasti ditaruh di atas sini. Nah, bisa jadi harga itu manipulasi harga. Nah, misalnya contoh gini. Ketika stop loss ditaruh sini, smart money itu akan menggerakkan harga itu ke arah di mana banyak stop loss. Jadi dia memanipulasi harga, ya kan? Terus dia membuat ini gini, baru gini guys, melanjutkan penurunan. Itu ya guys ya. Dia ngambil liquidity dulu, di sini break, koreksi, lanjut turun gitu guys. Ada juga yang bergeraknya kayak gini. Misal di sini ada misal di sini ada struktur ya guys ya. Nah, gini kan.
Nah, misal gini ya guys ya. Nah, pasti market itu akan mengambil liquidity ini guys, sebelum dia melanjutkan tren naiknya. Nah, dia itu akan memanipulasi harga ya kan, turun untuk lanjut ke atas. Nah, gitu guys. Nah, jadi gini ya guys ya, bentuk liquidity, bentuk-bentuk liquidity. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Nah, ini bisa kalian gambar lah, biar kalian biar nggak lupa bentuk-bentuk liquidity. Nah, sekarang kita bahas konsep IRL dan ERL, internal rank liquidity dan external rank liquidity. Nah, contoh lah semisal di sini kan dia ada fair value gap ya kan. Nah, di sini kan ada liquidity, ya kan. Di sini juga ada liquidity. Nah, ini juga liquidity. Nah, ini juga liquidity guys. Ini external rank liquidity dan ini internalnya. Ini internal rank liquidity. Ini ya, tulis internal. Nah, ini itu internal rank liquidity ya guys ya. Ini internal rank liquidity. Ini juga internal rank liquidity. Ini juga internal. Nah, ini guys, garis ini. Dan ini juga internal rank liquidity ya guys ya. Eksternalnya yang ini. Ini eksternal rank liquidity. Nah, itu guys. Nah, semisal ya, ini kan market bergerak uptrend guys. Nah, dia itu meninggalkan liquidity di sini, meninggalkan liquidity di sini, dia naik ke atas, lalu dia memanipulasi harga untuk menyelesaikan atau mengambil liquidity ini guys. Nah, setelah liquidity itu diambil semua dan clear semua, nah, dia akan bergerak menuju liquidity, external liquidity ini guys. External liquidity. Nah, gitu ya guys ya. Nah, ini ya guys ya, ini yang dinamakan inducement atau jebakan para retail trader. Ya kan? Nah, ketika harga, nah, kita kan ini kan resisten ya kan. Nah, ketika harga masuk situ, kita kan akan berekspektasi bahwa dia itu akan turun, ya kan. Nah, dia itu beneran turun guys, tapi ketika kalian taruh stop loss di high-nya yang ini ya kan, stop loss-nya kan di atasnya dikit ini kan. Nah, smart money itu akan mengambil stop loss tersebut ya kan, atau mengambil liquidity ini. Nah, ketika dia sudah mengambil liquidity, dia turun untuk mengambil liquidity yang ini guys. Nah, dia mengambil liquidity yang ini, semisal di sini ada FVG atau OB atau apa. Nah, kita baru entry-nya itu di sini. Stop loss di sini. TP di
external rank liquidity. Gitu ya guys ya. Paham nggak konsep-konsep liquidity? Jadi market itu bergerak dari liquidity ke liquidity. Paham ya guys ya? Oke, jadi cukup itu dulu ya guys ya untuk video liquidity. Kalian nanti kalau ada yang kurang paham bisa kalian tanyakan atau kalian DM saya, tanyakan kurang paham dari mananya, kalian bisa tanya, nggak apa-apa guys. Nah intinya begitu. Semoga materi dari liquidity ini kalian bisa mengerti dan terhindar dari gojekan smart money, ya kan? Terhindar dari manipulasi harga. Nah, jadi cukup sekian untuk video saya tentang liquidity. Semoga kalian paham ya guys ya. Ya udah itu dulu, sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. See you next time. Sampai jumpa kembali di video berikutnya guys.